Ini nggak tahu kenapa nih, keesokannya juga ada lagi kejadian ganjal, aneh lah gitu ya. Bagi dia kayak aneh gitu, kayak nggak pernah ini. Mamanya cerita semua nih, mamanya cerita semua. Jadi sebenarnya mamanya yang nyeritain ke dianya, ke mereka semua, tanpa diketahui kedua adik-adiknya yang kecil, ketiga adik-adiknya yang kecil ini gitu. Mereka ada 6 orang nih. Keesokannya ini lagi, mama dan papanya tuh suka buat ramuan-ramuan untuk kesehatan. Ingredientsnya, bahan-bahannya itu harus ada namanya sirih. Nggak sadar itu pada malam Jumat. Nah jadi si mamanya ini lagi ngebersihin sirih tuh, ngebersihin sirih, daun-daun sirih itu kan. Nah nggak lama kemudian kayak ada yang kok perasaan nggak enak gitu kan. Kita ngerasa ya kok kayak ada yang ngeliatin, kok kayak ada yang ngawasin kita gitu kan. Nah ini dia ngerasain mamanya ini. Pas dia ngadep ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nggak lama kemudian kayak ada yang tuh, kayak ada yang niup-niup. Kok dingin ya gitu. Kayak ada yang lewat kan di belakang. Siapa gitu. Siapa? Udah jangan ganggu kok, emang apa. Mamanya nggak sadar nih kalau misalnya mereka suka yang namanya daun sirih. Akhirnya mamanya nih tetap ngelanjutin lah ngebersihin daun sirihnya untuk nantinya direbus gitu. Sekali lagi nih dibikin dia cik digitu-gituin, tau nggak, dicolek-colek cik. Siapa yang nyolek? Terus dibiarin aja. Nggak lama kemudian dibilang gini, digituin di telinga. Bayangin coba kalian sendirian di dapur yang kemarinnya ada yang janggal, tiba-tiba keesokannya kalian digituin lagi dan dia teriak coba di telinga. Itu mama dia langsung kabur ke kamar, langsung pergi ke kamar, jumpain suaminya. Pah, tadi ada yang mereka iseng bukan ini bla 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 segala macam. Udah kira si papanya ini sadar, tadi lagi ngapain emang di dapur? Lagi ngebersihin daun sirih katanya. Lah ini kan malam Jumat katanya. Lah malam Jumat kayak ya biasalah, orang-orang tua dulu bilang kalau malam Jumat kayak agak gimana situasinya, dan juga malam-malamnya agak mencekam. Dan nggak tahu sih ini menurut kepercayaan masing-masing aja ya gitu. Kadang persepsi orang kan beda-beda. Nah tapi mereka memang suka yang namanya daun sirih. Ya mereka suka lah dengan yang namanya daun sirih. Ketepatan ibunya juga lagi ngebersihin daun sirih itu di malam Jumat gitu. Sontak tuh langsung ditinggalin sama ibunya teman aku yang namanya daun sirih tuh, yang di dapur. Terus malamnya lagi pas adik-adiknya ini mau tidur, nah kembali lagi nih sama adik-adiknya yang 2 orang nih, yang cewek-cewek. Mereka nonton film di kamar. Nah di tengah malam, di malam Jumat nih, mereka kehausan, jadi mau keluar. Pas mereka mau keluar, buka pintu, jam 1:30 pagi, mereka ngelihat kayak itu mama ngapain ya, ngangkatin vas bunga ngarah ke ruang tamu. Jadi posisi kamarnya itu, kata temen aku, kalau dia ngebuka pintu itu langsung ke ruang TV, dan di ruang TV-nya itu agak nyerong 45 derajat itu mengarah ke ruang tamu. Di situ dia lihat mamanya jam 1:30 pagi ngangkat tuh yang namanya vas bunga, mau dipindahin ke ruang tamu, seolah-olah mamanya lagi bersih-bersih rumah di tengah malam. Kan horor ya. Adik-adiknya kayak cuekin doang. Ya udah nggak apa-apa, mungkin lagi beres rumah, namanya juga anak-anak. Mereka minum tuh dengan santainya ke dapur yang tadi tuh. Dan keesokan paginya pas mereka bangun, mereka nanya, "Mah, tadi malam mama ngapain?" Kayak ngeberesin rumah, ngangkat vas bunga malam-malam jam 1:30. Lah, perasaan mama nggak ada tuh, kayak keluar kamar jam 1:30 gitu. Mama kan tidur ya jam segitu. Kalaupun mama tahajudnya jam 4-an. Dibilang kayak gitu mamanya. Lah dia bingung. Temen aku ini langsung kayak menetralisir keadaan, situasi. Dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, mungkin itu mama lagi ngigau atau gimana, lagi mimpi ngangkat vas bunga, terus kayak keluar kamar ya, biasa lah gitu ya, kayak mengelabui anak-anak yang masih polos gitu, supaya mereka pikiran tidak tertuntun ke ranah yang negatif. Tapi di hari itu juga, berarti hari Jumat malam tuh, pas mereka sekeluarga nih mau sholat maghrib, mereka kayak
semuanya udah nunggu di ruangan sholat itu, tapi si adikan yang cewek, si kakaan, berarti adiknya teman aku nih, tapi yang kakaannya, dan cewek itu ada 2 orang, tapi yang kakaan nih. Nah itu telat untuk datang ke ruangan sholat, masih ditungguin. Dan dia pas buka pintu kamar, dia ngelihat mamanya lagi duduk di ruang TV. Dia bilang, "Ma, nggak sholat," kayak gitu. Semuanya cuma diem doang lah. Mungkin dia mikir, oh mungkin mama lagi nggak sholat gitu. Tapi pas dia ke ruang sholat, dia ngeliat mamanya di situ. Loh, mama tadi bukan di ruang TV katanya. Enggak, mama dari tadi di sini. Lah jadi tadi di ruang TV siapa, Ma, katanya. Terus mamanya kayak langsung cepet ngerespon. Mamanya bilang gini, "Oh ya tadi mama memang ada ke situ. Cuman tadi mama langsung lari kemari, kakak tadi nggak ngelihat," bilang gitu doang. Sudah selesai lah untuk yang minggu itu, kata teman aku. Minggu depannya ada lagi nih. Semua orang lagi kayak pergi ke rumah nenek dia karena pengen aja jenguk gitu. Karena kan dari rumah ke rumah ya, lagian di rumah nenek gitu. Cuman keluarga mereka aja nih yang pergi ke rumah nenek mereka gitu. Tapi si kakaknya ada yang ketinggalan pas mau naik ke mobil. Nah si kakaknya nih pergilah. Jadi kakaknya temen aku lah gitu kan. Kakaknya temen aku nih pergi masuk ke rumah, mau ke kamarnya. Dan dia ngelihat semua pintu udah terkunci, semua pintu kamar udah terkunci. Tiba-tiba karena semua lampu sudah mati nih, karena perginya malam ya habis maghrib gitu, lampu semua udah mati. Pintu kamar, salah satu pintu kamar yang sudah terkunci itu kayak ada yang ngebanting, jedar, bunyi sekeras-kerasnya. Siapa dong yang nggak lari kayak gitu coba? Pasti semua orang lari kan. Siapa lagi yang di rumah gitu? Sekarang dia udah tahu, kakaknya udah tahu kalau semua orang tuh udah ada dalam mobil gitu. Kakaknya naik ke dalam mobil, ngunci pagar semuanya, dengan cepat dia naik ke dalam mobil. Terus dia kayak mukanya pucat. Terus teman aku nanya, "Kakak kenapa, Kak?" "Nggak apa-apa," dia bilang gitu doang. "Kenapa ceritanya sama aku?" Kak, tadi aku kayak ngedenger ada pintu yang dibanting gitu. Terus mereka pada bingung, ya emang kenapa ya gitu, kok kayak bertubi-tubi gitu kan. Terus tapi mereka nggak ambil pusing. Itu aja sih yang dibagiin sama temen aku. Tapi mungkin dari cerita ini ada yang kita bisa ngambil positifnya. Daun sirih tuh, daun sirih yang menurut ini ya kepercayaan orang-orang tua dulu memang kayak gitu. Dan itu kejadian gitu tepatnya. Ya coba jadiin bahan pembelajaran aja lah gitu. Yang singkong itu gitu, singkong kan bisa hilang gitu. Dan itu gak cuma sekali, dia juga pernah cerita bilang kalau mamanya pernah memasak ikan dan ikannya itu juga hilang gitu, sebagian dari ikan tuh hilang. Heran kan? Nah itu nggak tahu lah kalau masalah ikan dan singkong. Juga masalah pintu yang dibanting juga ya mungkin mereka cuma mau iseng doang gitu, nggak tahu mau, mungkin mereka sekedar cuma mau nunjukin entitas mereka ada di situ gitu ya. Memang kita hidup berdampingan dengan mereka ya kan, tapi ya nggak perlu ditakutin, hanya perlu dihargain ya, kita saling menghargain aja. Oke, aku tidak mengganggu kamu dan kamu tidak mengganggu, tolong kamu jangan juga mengganggu kehidupan aku atau mengganggu aku gitu. Sekian aja sih cerita horor kali ini yang dapat aku sampein sama aku bagilah sama teman-teman semua. Dan nanti kalau kalian mau berbagi cerita-cerita horor yang lainnya ke aku, ntar kirim aja melalui email aku sediain ntar di deskripsi di bawah. Oke, silahkan komen juga untuk video ini dan video-video aku yang lainnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.